Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita di Nasi Umat Podcast. Nasi Umat Podcast ini adalah satu kegiatan dari Majelis Wilayah Korps Alumni HMI Sumatera Utara, Kahmi Sumatera Utara, Bang Adhan, dan kita setiap saat mengundang narasumber, pemerhati dan juga intelektual untuk bisa mendiskusikan apapun yang dianggap penting untuk kemajuan bangsa dan negara kita ini. Dan hadirin, pada siang hari ini kita kehadiran seorang tokoh yang menurut kami beliau inilah luar biasa. Beliau adalah Bang Adhan Nur. Ya. Selamat siang, Bang. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah penggagas atau pemrakarsa dan pada hari ini masih menjabat sebagai Ketua Presidium Komite Percepatan Pembentukan Kabupaten Teluk Aru, Sumatera Utara, yang kalau Allah berkenan adalah pecahan dari Kabupaten Langkat. Amin. Bang Adhan Nur, apa kira-kira pokok pikiran yang membuat muncul gagasan pemekaran ini? Pokok pikiran saya dibentuknya Kabupaten Teluk Aru tidak terlepas daripada kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial, apa yang terjadi di sana, di daerah sana? Karena yang kita ketahui bahwasanya Kabupaten Langkat itu terdiri dari 23 kecamatan. Oke. Dan dari 23 kecamatan ini, Teluk Aru itu ada 7 kecamatan. Oke. Kesenjangan sosial, ya Bang? Ya. Enggak, yang saya pikirkan adalah kalau ada kesenjangan sosial, apakah bagi-bagi kue dari Langkat ini kurang ke sana gitu? Bukan, mengenai pembagian yang seharusnya diterima oleh dari Teluk Aru sendiri. Masyarakat merasa sangat tertinggal. Oh, masih tertinggal ya? Nah, ini penting memang. Berarti masalah ekonomi masyarakat masih merasa perlu perhatian lah ya dari kabupaten. Tapi sampai hari ini nampaknya Langkat nggak paham juga memberikan kesejahteraan itu. Mengenai tidak pahamnya saya kurang mengetahui yang lebih jelas. Tapi yang jelas bahwasanya menurut hasil yang didapat oleh Kabupaten Langkat itu 100% PAD di Langkat itu penyumbangnya dari Teluk Aru 70%. Ada 70%. 70%. Pada saat itulah. Justru mayoritas PAD itu munculnya dari Teluk Aru. Iya, itu dia. Itu berdasarkan data yang ada di Pemkab Langkat pada saat itu. Sekitar 4 tahun yang lewat lah ya kan. Sekarang saya nggak berapa memahami gitu. Saya berpikir bahwa ini kayak ada yang direbut di Teluk Aru ini, Bang Adhan. Direbut mengenai mana? Nah, ini 70%, berarti seolah-olah ini perjuangan ini salah satunya adalah untuk merebut sumber-sumber ekonomi. Nanti Langkat gimana ini? Karena kalau sepengetahuan saya seperti di Bener Meriah lah. Bener Meriah? Ya, Takengon kan. Takengon? Nah, itu kan akhirnya sekarang mereka berdiri satu daerah otonomi baru, Kabupaten Seri yang baru kan. Nah, hasil PAD mereka tuh hanya dapat dari kopi. Dan bisa hidup? Dan bisa hidup. Sejahtera? Sejahtera. Kenapa seandainya Teluk Aru ini dapat menjadi daerah otonomi baru, Kabupaten Indo merasa tertinggal? Saya rasa itu hal yang mustahil pada akal. Iya ya. Nah, itu dia. Harusnya mereka merelakan ya. Iya. Dan saya dengar informasi
bahwa perjuangan ini sudah dimulai dari tahun 2013 ya, Bang Adhan? Kalau saya yang ikut berjuang dari tahun 2013. Oke. Oleh karena pada saat itu saya merasa nggak ada kekuatan hukumnya. Oke. Maka seiring berjalan waktu, tahun 2015 kami uruslah satu organisasi yang sah, Oke. yang namanya Komite Percepatan Pembentukan Kabupaten Tuaru. Oke. Dan itu sudah ter-SK-kan Menkumham tahun 2015. 2015. Udah kuat berarti secara apa ya, organisasi ya? Ya, jadi segala surat menyurat baik ke DPR RI, Komisi 2 ya kan, ke Dirotda, ke Kemendagri, melalui surat dari KPPKTL lah yang kami kirimkan ke pusat. Oke. Berarti secara administratifnya sudah ada ya? Ya, dan ditambah lagi dikuatkan pada tahun 2021 oleh karena pendiri daripada KPPKTA yang ter-SK Menkumham 2015 ada perubahan struktural. ada perubahan. Oleh karena pendiri yang lama itu ada yang meninggal. Betul. Nah, sebenarnya bisa kita lanjutkan, tapi kan saya kan lebih cenderung untuk menguatkan posisi hukumnya. Betul. Maka saya ajukan kembali ke Menkumham Dan muncul SK baru. dan muncul SK baru tera pada tahun 2021. Mantap. Itu dia. Artinya perjuangan ini bukan sekedar omon-omon ya, tapi secara administrasi bahwa ada badan hukum yang digerakkan, kemudian aspirasinya pun dilindungi oleh undang-undang. Ya, itu dia. Memang faktor pendukung pemekaran ini sudah ada kira-kira, Bang Adhan? Apa saja? Potensi daerah kah? Luas daerah kah? Atau barangkali secara administrasi dukungan dari semua pihak sudah ada ini? Sudah. Jadi kalau mengenai dukungan daerah, Langkat itu di kecamatan. Sementara kami ada 7 kecamatan, ada 23 kecamatan. 23 kecamatan ya. Oke. Nah, sementara yang kami kehendaki dengan pembentukan kabupaten baru itu terdiri dari 7 kecamatan. Dan 7 kecamatan bersepakat ya? Bersepakat. Wah. Nah, itu dia. Padahal minimal 5 saja sebetulnya sudah bisa. 5. Salangkan Kota Media Windy aja cuman 5 kecamatan bisa menjadi kota. Media. Betul. Nah, berarti secara kecamatan yang mengaspirasikan pemekaran ini 7 memenuhi syarat memang. Ya. Secara luasan daerahnya? Ya, sangat luas lah. Luas ya? Ya. Kita secara dari mana ke mana nih gambaran ini biar nampak jelas kita di peta ini. Dari mulai Kecamatan Gebang. Gebang. Oke, berarti atas Tanjung Pura ya? Ya, Gebang, Babalan, Berandan Barat, Silepan, Besitang, Pematang Jaya, dan Pangkal Susu. Pangkalan Susu. Ya. Jadi yang di ujung itu yang berbatasan dengan Aceh Tamiang adalah Pematang Jaya. Itu berarti secara apa? Secara kewilayahan memang memadai lah ya? Memadai. Sumber daya manusia? Karena kita khawatir nanti begitu diusulkan pemekaran ternyata yang mengurus pun nggak ada. Ya. Ini SDM-nya kayak mana di sana, Bang Adhan? SDM-nya bagus. Bagus ya? Bagus. Orang-orang terdidik banyak di sana? Banyak. Ya. Dan itu seingat saya ada bagian lautnya juga ya, Bang? Nah, di sini yang lebih menarik. Nih. Dari 23 kecamatan yang ada di Kabupaten Langkat, 9 daerah pesisir Langkat, pesisir pantai. Pantai. Ketika Teluk Aru berdiri menjadi kabupaten tersendiri, maka 7 kecamatan itu adalah daerah pesisir pantai. Berarti optimalisasi potensi laut sebetulnya ya. Laut. Dan selama ini kurang tersentuh ya. Ya, sangat mendukung. Ada pulau-pulau juga itu, Bang? Pulau ada. Pulau-pulau kecil yang punya potensi lah kan. Artinya kita pun
membangun daerah Hatong Baru ini bukan berdasarkan keuntungan pribadi, Betul. tapi adalah untuk kepentingan masyarakat. Artinya ini kita sampaikan Bang Adhan agar kawan-kawan kita di DPR RI juga Ya, mendengar ini. ya, Karena kebetulan salah satu legislator kita DPRD Republik Indonesia Ya. itu berasal dari Dapilabang tuh, oh, Sugiat Santoso. ya, dia langkat. Haji Sugiat Santoso itu Ya. kawan kita dan pengurus di MWKB Sumatera Utara. Salam lah buat beliau kan. Masya Allah, Masya Allah. Dan agar beliau nanti juga mendengar bahwa ini adalah potensi laut yang harusnya dioptimalkan, Ya, kan begitu. itu dia. Dan Presiden Prabowo juga menurut saya pasti menginginkan diskusi-diskusi tentang optimalisasi maritim dan seterusnya kan. Insya Allah. Nah, masalah teknis. Ya. Ini masalah teknisnya ini urutan-urutan kerja pemekaran udah jalan belum Bang? Sudah. Mohon diuraikan dari apa? Dari cerita jumpa sama DPRD Kabupaten Langkat, kemudian Bupati Langkat, DPRD Provinsi, Gubernur. Coba diceritakan Bang. Biar Secara teknis, kita ambil singkatnya aja. singkat aja. Itu sudah disetujui oleh Bupati Langkat yang pada saat itu adalah Dr. Andes Haji Ahmad Yunus Saragih. Oke. Beliau menjabat sebagai Bupati Langkat Oke. Tahun berapa ini Bang? tahun 2008. 2008 ya. ketika- Berarti per 2008 sebetulnya ini sudah diusulkan ya? Udah dikeluarkan. Udah dikeluarkan. Udah dikeluarkan. Persetujuan ya. Persetujuan. Terus ke provinsi? Lalu disetujui oleh DPRD Langkat yang tanda tangani oleh Ketua DPRD Langkat, Bang Haji Sarpudin Basir. Oke. Bergerak terus. Bergerak terus, lalu naik ke tingkat 1 provinsi, disetujui dan ditantangani oleh Gubernur Sumatera Utara pada saat itu almarhum Haji Samsul Arifin. Dato juga ya. Ya. Dan ditantangani oleh DPRD Sumatera Utara adalah Haji Saleh Bangun. Lengkap lah ya. Lengkap. Terus perjuangan bergulir lagi ke Jakarta. Bergulir ke Jakarta. Cuman ada yang perlu kita kita ingat juga bahwasanya pelepasan aset daripada Langkat ini sudah dilepaskan oleh Bupati pada saat itu. Wah. Termasuk aset yang bergerak dan aset yang tak bergerak sudah dilepaskan oleh Bapak Haji Yunus Saragih. Apa kepemimpinannya apa namanya? Peralihan kepemimpinan untuk pelepasan aset. Iya, kan Sama ini- siapa dilepas? Ya, nanti itu ditujukan kepada pihak DPR RI juga kepada Kemendagri. Enggak, maksud saya gini Bang. Bahwa ketika ada pelepasan aset dan seterusnya, seolah-olah ini Teluk Arus sudah terbentuk. Ya? Ya, harusnya begitu. Iya kan? Begitu. Kenapa tidak berlanjut ya? Nah, ini kita barangkali undang DBP kali ini. Aduh, Masya Allah. Nah ini kawan-kawan di DPR RI mohon respon ya nanti berkaitan dengan Pak Dahan Nur yang sesungguhnya per 2008 surat-surat yang terkait Ya. itu sudah mulai terbit, bahkan dari lembaga yang resmi Ya. berbadan hukum Ya. dalam perjuangan ini. Kawan-kawan di DPR RI mohon untuk untuk didengarkan ini. Ya. Nah, Gini, saya tambahan. Pada saat tahun 2008 ini kan udah mulai upaya untuk pembentukan Kementerian Teluk bahkan Arus tadi. surat DPRD kan sudah terbit. Nah, di sini kan kami kan belum ada Organisasi yang lembaga perjuangannya lah dari ya. KPPKTA-nya ya. Oke. Kemungkinan itu dari kawan-kawan lain ya, namanya Format Ketua Aru ya kan. Rupanya banyak juga lembaga-lembaga tertentu yang satu perjuangan ya. Iya, satu perjuangan, satu tujuan ingin Iya. supaya Pemekaran. pemekaran. Berarti bukan cuman kelompok Bang Adhan aja ya. Bukan, tapi sesuai dengan namanya Komite Percepatan Pembentukan Kabupaten Laru, artinya keinginan itu supaya cepat terwujud. Dan ada SK Menkumham. Ada SK Menkumham. Luar biasa Bang, ini perjuangan yang menurut saya agak dramatis ya. Kenapa? Karena surat menyurat sudah lengkap. Ya. Ternyata di Jakarta masih daftar tunggu. Ya,
Dan kita dapat informasi bahwa ini moratorium. Ini menurut abang kapan nih dibuka ini moratorium nih? Kalau menurut pikiran saya, sebenarnya moratorium itu sebenarnya udah habis ini. Harusnya udah habis. Harus sudah habis. Tinggal kita menunggu kebijakan atau tangan dinginnya dari Pak Prabowo. Oke. Dan saya berharap kepada Bapak Presiden Prabowo yang baru, Iya. dengan semangat baru, Iya. mudah-mudahan insya Allah dengan ketegasan beliau, ini keluar dapat terwujud. Karena memang tujuannya udah jelas untuk kesejahteraan. Ya. Kemudian untuk pengembangan atau optimalisasi potensi yang ada di pesisir Ya. Laut Langkat ini, begitulah kira-kira ya Bang. Ya. Luar biasa Bang. Dan mudah-mudahan Pak Prabowo nanti kalau sempat atau stafnya pun mendengar ini, Ya. harusnya disampaikan ke Presiden. Dan harapan saya supaya Pak Prabowo turun, bahwasanya orang-orang dia ada di Teluk Aru. Panitia atau Komite Percepatan Pembentukan suratin aja beliau untuk hadir ke sana. Siap, siap. Siapa tahu nanti rezekinya hadir beliau. Insya Allah. Langkat dapat nama besar, Teluk Aru lepas, Ya. gitu lah kira-kira. Oke, siapa saja Bang di pusat yang tokoh-tokoh yang dilibatkan untuk proses pemekaran ini? Cuman saya herannya kepada anggota DPR RI yang duduk mewakili masyarakat Teluk Aru. Siapa yang sudah Bang jumpai? Salah satu Doli Akbar Tanjung. Doli Kurnia. Doli Kurnia Tanjung. Oke, udah jumpa Bang? Sudah. Apa cakap-cakapnya? Beliau mendukung. Jadinya itu. Ya. Beliau sekarang ini wakil ketua Balek Badan Legislatif. Dan saya baru aja jumpa DPR RI. sama Baru beliau. jumpa ya? Jumpa beliau di Senayan. Kebetulan pada saat pertemuan itu didampingi juga oleh tim pemekaran Papua. Oh, Papua juga ikut. Ya, ada dokumentasi. Nampaknya ada juga komunikasi dengan daerah-daerah lain yang akan mekar ya? Ya, karena menurut saya beliau termasuk orang yang tanggap. Kapanpun saya telepon, saya ada di sini, pasti beliau suruh datang. Terima kasih juga ucapan sama Adinda Doli Kurnia Bang Tanjung. Doli, ini Bang Adahan Nur kirim salam sama Bang. Beliau adalah salah satu presidium Presidium Majelis Nasional Kahmi. Oh, baru tahu saya. Ya. Beliau sebelumnya ini adalah koordinator, tapi kan karena di sana per 8 bulan sudah bergulir. Nah, beliau adalah presidium dan aspirasi kita juga dari Sumatera Utara, termasuk Romo Syafi'i, yang sekarang wakil Menteri Agama itu presidium kita. Maka mudah-mudahan dengan jalur-jalur seperti ini bisa lebih cepat gagasan ini terwujud, Bang Adhan. Dan tambahan lagi, bos saya juga sampaikan juga sama siapa, sama anggota DPD RI, si Sugiarto. Bukan, DPD RI. Oh, DPD, si Ketua Alwasria. Iya betul. Si apa namanya? Batubara. Deddy Iskandar Batubara. Kami sudah bincang-bincang. Sudah pernah bicara tentang ini? Dia jadi katanya. Kata si Adinda Dedi. Ini sama begitu juga sama Doli kan. Cuman yang heran di kita, kenapa yang DPR yang lain yang mewakili mengambil suara masyarakat Langkat Teluk Aru nggak ngapa-ngapain? Tidak, ini. Padahal terus-menerus bergulir orangnya. Nah, kita. Nih, Bang Deddy Iskandar kirim salam nih dari Bang Adhan. Ini wajib jadi. Kita harus harus backup ini. Oke, Bang Adhan, ini diskusi yang menarik. Ya. Sekarang tercatat 329 usulan pemekaran yang sedang digodok. Ya. Setelah moratorium 2014. Ya. Ada 329, 56 provinsi yang mengusulkan. Betul. 236 kabupaten. Masuk. Dan mudah-mudahan Teluk Aru masuk dalam usulan ini. Masuk. Tapi harusnya masuk ya, karena yang pertama-pertama dulu ya. Masuk. Udah saya baca tuh ada apanya. Masuk. Luar biasa. Ya, dia. Sekarang apalagi yang kurang, Bang Adhan?
Yang kurang nampaknya mungkin mereka kurang percaya, atau ada satu hal yang mungkin mereka tidak ingin mekar. Tapi 70% ini, itu 70% PAD Langkat ada di sana seharusnya. Jadi saya sedang menggalakkan setiap kecamatan itu ada di KPP-KTA. Oh gitu ya. Jadi mereka lah perpanjangan tangan kami untuk ke tingkat desa sampai ke dusun. Sehingga masyarakat tahu apa itu sebenarnya KPP-KTA. Yeah. Dan apa gunanya pemekaran Langkat, sehingga apa gunanya Teluk Aru menjadi daerah otonomi baru. Yeah. Enggak, ini cerita flashback ke belakang, Bang. Apa sudah pernah pejabat pusat datang turun ke Teluk Aru? Misalnya meninjau atau melihat-lihat kemungkinannya, survei. Secara yang saya ketahui belum pernah. Ini kayaknya perlu didorong ini kan. Nah itu dia. Ketika moratorium ini dibuka kembali sama Bapak Presiden kita, Prabowo Subianto, timnya segera turun. Memang syaratnya ada dulu kajian mereka itu biasanya. Seharusnya begitu. Ada kajian-kajian pusat. Kemudian baru muncul rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri, biasanya dari Kemendagri sih. Bang Adhan, apa yang abang paling harapkan? Ini misalnya kan kalau sudah terjadi, ini tadi cerita-cerita juga sama Bang TUD Taufik Umar Dhani. Masa daerah-daerah kecil aja pun kampus sudah ada universitas yang berdiri di satu kabupaten yang kadang-kadang kecil pun. Iya. Ini di sana ada nggak itu sejenis itu yang mendukung untuk daerah Teluk Aru? Iya, Teluk Aru. Ada nggak kampus di sana yang berdiri? Saya rasa semua tahun saya nggak ada. Belum ada ya? Belum ada. Ini kajian-kajian akademiknya memang muncul dari kampus biasanya. Makanya ya kajian-kajian ilmiah, misalnya dari kampus ada nggak forum-forum diskusi tentang Teluk Aru, Bang? Misalnya seminar? Belum. Atau forum diskusi FGD? Hanya yang kami lakukan kemarin adalah RDP di itu komisi dengan DPR RI lah. Enggak, di Langkat juga. Setelah kan ini yang heran di kita kan, kenapa ini sudah dikeluarkan dan anggaran di situ tunjukkan bahwasanya pemerintah Langkat tuh mengeluarkan, seandainya itu Aru jadi mengeluarkan 6 miliar pada tahun berapa itu ada di situ tertera di buku ini. 6 miliar? Untuk pembentukan kapan itu Aru lah. Itu diberikan ke panitia? Oh enggak. Oh, bukan. Artinya bahwasanya kalau memang anggaran untuk pembentukan Teluk Aru tadi ada di situ apa tertera. Dianggarkan ya. Berarti apapun ceritanya Kabupaten Teluk Aru ini ada dalam agenda sehingga dianggarkan. Iya, ada anggarnya. Urusan-urusan untuk rencana anggaran itu ada, udah tertulis itu. Nanti Adinda baca dia di buku ini kan. Ini apa aja peruntukannya yang 6 miliar itu? Diapain aja? Di situ untuk apalah? Kajian-kajian gitu, penelitian. Bukan untuk pembentukan perkantoran mungkin. Kecil kali kalau tahap permulaan. Tahap permulaan. Tapi sudah untuk persiapan. Sudah diberikan itu. Udah dianggarkan. Cuman yang mengelola masih Kabupaten Langkat ya. Cuman beri nggak berinya saya nggak tahu karena saya nggak menerima kan. Kalau ini itu dia. Kalau ini bingung kita, nggak usahlah kita masuk ke bagian itu, tapi untuk sekedar perhatian mungkin abang bisa tanyalah ke apa. Itu bukan ngomong saya ya, ini buku yang ada saya di buku ya. Ada di bukunya. Harapan abang apa yang harusnya dilakukan atau abang harapkan diperhatikan sama pihak mana sehingga ini segera terwujud? Langkah pertama saya adalah dalam waktu dekat setelah terbentuknya pengurus setiap kecamatan dari KPP-KTA. Kami akan mengajukan. Kayak ormas pula jadi ini. Kalau kita nggak begitu, nggak kuat ya, nggak mengakar ya. Nggak mengakar. Jadi kan bahwasanya biar tahu juga pusat, bahwasanya Teluk Aru itu bukan kemauan Adhan Nur. Ada gerakannya. Ada gerakannya. Jadi di situ kan nanti
setelah terbentuknya ini ter-SK-kan mereka, hingga mereka pun menambah semangat mereka untuk memperjuangkan Teluk ini harus jadi. Oke. Dan kami akan menyurati DPRD kembali, Komisi A, agar mengadakan RDP, dihadirkan daripada masyarakat yang mewakili dari 7 kecamatan ini, sehingga nanti ketika RDP dilangkat, Komisi A, kami akan mendesak supaya DPRD Langkat mendesak Komisi A segera mengadakan apa itu rapat dengar pendapat paripurna untuk mendesak Kementerian Dalam Negeri agar mengeluarkan SK Kabupaten Teluk Aru itunya. Saya hanya berharap mudah-mudahan Presiden Prabowo segera membuka moratorium ini kembali, karena optimis sekali bahwasanya kalau sudah didaftarkan sekitar belum pun tahun 2010, berarti sudah didaftarkan di Jakarta. Cuman itulah, mudah-mudahan sudah tercantum dalam yang 236 kabupaten kota yang sedang digodok ini ya Bang. Cuman kita sama cerita-cerita nih kan, bahwasanya kan kita harus juga tinjau ke sisi yang lain. Apa yang menarik? Seperti Nias. Iya ya. Nias itu kan 4 kabupaten ya kan, 4 atau 5. Sekarang jadi 5. 5 kabupaten. Dan berharap untuk menjadi provinsi. Nah, sedangkan potensi daerah ini luas daerah saja. Saya rasa lebih besar Teluk Aru ketimbang Nias. Kenapa bisa? Ini jadi pembanding ya. Nah, ini sebagai pembanding. Ditambah lagi kepadatan penduduk ya Bang. Iya. Langkat sekarang 1.100.000 jiwa lebih. Betul. Mungkin sebagiannya itu sudah di Teluk Aru kan. Teluk Aru itu 300.000 pemilih. 300.000. Seandainya ada masyarakat luar untuk menyalonkan sebagai anggota DPR RI, sah 1. 3 bisa. 3 ya. 3. Nah, ini nggak perlu lagi dipilih DPR yang tidak peduli kepada apa? Alamak. Kepada masyarakat Teluk Aru. Jangan ngecap aja ya kan. Betul. Pilih saya ketika saya duduk, tapi akhirnya kami merasa seperti terkucilkan ya kan. Iya ya. Seharusnya tolong hargai suara kami. Catatan nih bagi legislator yang dari Sumatera Utara yang mengambil suara di daerah Langkat, khususnya bagian pesisir. Iya. Mohon diperhatikan ini. Yang jelasnya Dolio udah oke. Iya ya. Kalau gitu harus ditagih itu Pak. Iya, kalau dia insya Allah mudah-mudahan. Tapi yakin saya, beliau pun sudah pernah memberikan statement bahwa salah satu program legislasi yang digulirkan di sana pemekaran. Iya. Insya Allah lah Bang. Semoga Bang Adhan tetap sehat, itu yang penting. Amin. Udah berapa umur Bang? 65. Masih muda ya. Kita macam Mahathir Muhammad. Berapa dia Ustaz? 99. 99 tahun masih bisa jalan ke masjid. 93 masih Perdana Menteri dah. Masya Allah. Yang penting hati. Yang penting ya hati bersih, Abang tetap sehat. Ya. Perjuangan belum selesai. Ya. Abang bisa menikmati paling tidak ya saat-saat yang tidak mudah lagi seperti ini, pemekaran Teluk Aru terwujud. Amin. Gitu ya Bang. Amin. Demikian pemirsa diskusi kami dengan Bang Adhan Nur. Beliau ini juga lupa saya tadi membacakan gelar kedatoannya. Iya. Ini beliau ini Dato Setia Satya Samudra Wangsa Diraja Kejeruan Matar Bilad Dewi. Ya. Apa makna kedatukan ini, Bang? Kedatukan ini mungkin kebijaksanaan ataupun daripada Raja Matar Bilad ini berdasarkan pergerakan saya di bidang nelayan. Oh, nelayan. Mana saya kan ketua nelayan Sumatera Utara. Betul. Nasional. Saya kan banyak juga ada dah berbuat. Kalau banyak itu kan relatif. Betul. Yang saya keluarkan nelayan kita yang ketangkap di Malaysia. Oh, dari Malaysia ketangkap, Abang bantu advokasinya. Sudah itu mengenai banyaknya pukat-pukat yang terlarang, yang dilarang, tapi masih beroperasi. Saya sebagai manajernya. Dan ketangkapnya nelayan-nelayan kita yang di sana terkadang
mereka ini belum melewati batas, tapi sudah digiring oleh pihak maritim Malaysia. Jadi ini kan saya sudah jumpa sama Menteri pada saat itu, Bu Susi. Iya betul. Dan Dirjen PSDKP, ya kan, Pak Maijen ada Angkatan Laut ya kan. Dan beliau hanya klasik aja alasannya bahwasanya kurangnya dana. Gitu. Jadi sementara kan di Malaysia ini perbatasan antara Malaysia dan Indonesia, kalau pihak maritim Malaysia ini kan orang ini tiap hari operasional menjaga pada, sementara kita nggak ada. Bahkan batas-batasnya pun nggak ada tanda barangkali. Nah, entah pun hilang batas. Jadi Bang Adhan, mudah-mudahan ini saya pun makin paham bahwa Bang Adhan ini pejuang nelayan ya. Pejuang nelayan, kemudian dengan gelar Datuk Samudra yang seperti ini, yang menguasai laut. Mudah-mudahan usaha-usaha ini bisa berjalan dengan cepat terwujud. Amin. Terima kasih Bang Adhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.